banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perkataan Nabi ini. Yang pertama, Nabi itu katanya istighfarnya itu dalam pandangan syariat kita itu nggak punya dosa Nabi. Tapi bagi Nabi, beliau itu merasa kurang beribadah kepada Allah. Maka rasa kurangnya itulah yang membuat dia beristighfar. Jadi istighfarnya Nabi itu pandangan beliau. Makanya pandangan syariat kita nggak perlu istighfar Nabi. Nggak ada dosanya. Ibadahnya bagaimana? Tidak cukup. Sholat kakinya sampai bengkak. Diemnya nggak pernah. Nabi itu nggak pernah, tidak pernah lepas dari zikrullah. Illa fil hammam. Kecuali di kamar mandi doang. Makanya Nabi keluar dari kamar mandi yang dibaca ghufranak. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi yang paling sahih hadis. Apa amalan Nabi keluar dari kamar mandi? Bacaannya ghufranak. Gitu ya, kata Imam Tirmidzi. Kenapa dia membaca ghufranak? Karena dia seakan-akan, ya Allah, saya mohon ampun selama di kamar mandi saya nggak nyebut namamu. Makanya aku minta ampun kepadamu, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Karena selama di kamar mandi saya nggak itu doang tuh nggak nyebut nama Allah. Selebihnya yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, nggak berhenti. Jadi dianggap bagi Nabi itu saya kurang sempurna nih beribadahnya kepada Allah, maka saya beristighfar. Jadi istighfarnya Nabi itu bagi Nabi untuk kekurangan ibadah. Beda ya, kalau kita kan istighfarnya beda. Istighfarnya Nabi itu bukan karena dosa, istighfar kita gara-gara maksiat. Kalau Nabi istighfarnya merasa kurang ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah kami tidak bisa ibadah sebenar-benarnya ibadah yang kau perintahkan. Itu juga perkataan malaikat tuh. Malaikat nanti waktu sangkakala ditiup pertama itu malaikat juga mati. Karena ayatnya kan kulluman 'alaiha fan. Berarti kulluman 'alaiha, semua yang ada di atas mati semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berarti para malaikat juga mati semua. Ketika dibangkitkan, ditiupkan yang kedua, sangkakala malaikat bangkit. Apa yang ditiupkan malaikat pertama kali? Dia bilang subhana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa menyembahmu sebenar-benarnya penyembahan yang kau perintahkan kepada kami. Merasa kurang, taksir. Itu merasa at-taksir, merasa kurang sempurna. Nabi juga begitu tuh. Jadi istighfarnya bukan karena bukan karena maksiat, tetapi merasa. Tapi kalau bagi kita udah mentok itu, udah mentok nggak ada. Itu kan hebatnya Rasul begitu. Udah sempurna merasa kurang. Kita kurang sempurna merasa sempurna kan gitu. Nabi itu udah ibadahnya sempurna, udah full mentok, merasa kurang. Kita ibadahnya nyantai-nyantai, udah merasa sempurna. Bedanya kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, istighfarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para ulama, memang Nabi itu demen dengan istighfar itu demen. Jadi menjadi ibadah bagi Nabi, bukan sebuah penghapus dosa, karena dia nggak punya dosa. Tapi dia memang suka dengan ibadah yang jenis istighfar, karena istighfar itu adalah ibadah. Jadi istighfar itu tidak identik hanya dengan dosa, tapi istighfar itu adalah ibadah. Nabi itu suka dengan ibadah istighfar, itu suka. Baca istighfar, minta ampun, itu Rasulullah demen. Jadi dia adalah jenis ibadah. Seperti baca Quran, dzikir, itu kan jenis ibadah. Sholat, puasa, itu jenis ibadah. Istighfar jenis ibadah. Maka Nabi itu suka dengan jenis ibadah yang bentuknya istighfar tadi. Kenapa? Karena artinya itu menunjukkan pengakuan diri kalau dia tidak sempurna. Kan istighfar kan begitu ya, secara bahasanya kan, ya Allah saya mohon ampun, saya minta maaf. Ya itu maksudnya apa? Atas kekurangan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu kan, ya Allah saya mohon ampunanmu dan aku kembali, kalau memang aku ada salah-salah aku akan kembali ke jalanmu. Itu pengakuan. Jadi Nabi itu demen dengan ibadah yang jenisnya pengakuan kurang di hadapan Allah. Itu akan menunjukkan tawadhu. Itu akan membuat orang itu jadi hanya orang-orang yang mutawadhiin, orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang tawadhu saja yang demen dengan istighfar.
Orang yang tawaduknya kurang, wah badannya ngangkat dulu, merasa nggak punya apa, merasa nggak punya dosa dan merasa sempurna. Udah ngelihat orang kayaknya malah kecil semua dianggap dia. Ini muka-muka kurang tahajud, ini kayaknya kurang baca Quran. Ini dia merasa udah. Tapi kalau orang kayak Nabi enggak, Nabi nggak ngelihat kecilnya orang ada sekitarnya, dia ngelihat, ya Allah saya kurang, ya Allah saya kurang sempurna, ya Allah saya belum bisa melaksanakan. Jadi demen tuh istighfarnya karena ibadah yang jenis pengakuan.